Saya kesini dapat tugas yang tidak sederhana, teman-teman semua. Karena tugasnya itu adalah merawat nalar Bung Hatta. Betul tidak, teman-teman? Judulnya ya, merawat nalar Bung Hatta, meneguhkan etika, rasionalitas, dan kepemimpinan berbasis ide, berbasis gagasan. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih atas undangannya. Dan kampus ini bukan sekedar nama, tapi ini janji intelektual. Kenapa janji intelektual? Karena pakai nama Bung Hatta. Pakai nama Bung Hatta. Kalau ini tidak pakai nama Bung Hatta, Anda tidak punya tanggung jawab moral itu. Sekarang pakai nama Bung Hatta. Apapun yang Anda kerjakan, nama Universitas Bung Hatta itu nempel di situ, bukan? Karena itu berarti kita harus pakai standar kejernihannya Bung Hatta, standar kejujurannya Bung Hatta, standar integritas Bung Hatta. Nah, banyak orang yang mengagumi Bung Hatta itu sebagai apa? Sebagai proklamator. Betul tidak? Bapak koperasi. Betul kan? Dan kita semua tahu nih, orang yang berintegritas. Karena itulah orang percaya sama Bung Hatta. Nah, hari ini saya ingin ajak semua untuk melihat Bung Hatta dari perspektif yang jarang dibahas. Bung Hatta sebagai penjaga nalar bangsa. Kalau tadi kita bicara menjaga nalar Bung Hatta itu sebagai apa? Penjaga nalar bangsa. Kenapa hari ini penting? Hari ini kita sering kekurangan 3 hal sekaligus. Etika yang tegas kita kurang, betul tidak? Penalaran yang jernih sering kurang. Kemudian sering kita ini menyaksikan kepemimpinan yang tidak datang dengan ide. Padahal kita tahu kepemimpinan itu bukan mesin. Kepemimpinan itu harus datang dengan ide. Nah, lalu tadi Bunga memberikan pertanyaan. Bung Hatta itu kan hidup di era masa lalu. Sekarang kita hidup di era masa kini. Apa yang kita bisa pelajari dari Bung Hatta dulu dan sekarang? Gini teman-teman, Bung Hatta hidup di masa penjajahan, tapi pikiran Bung Hatta tidak pernah jadi pikiran orang yang terjajah. Boleh tepuk tangan buat Bung Hatta. Dia belajar, dia berdebat, bahkan dia diasingkan sekalipun tetap pikirannya tidak terjajah. Dan yang menarik, dia tetap membaca. Situasi memang boleh sulit, tapi nalar jangan ikut kalah. Memang dia hidup di dalam era penjajahan, tapi nalarnya tidak pernah ikut terjajah. Dia bukan tipe pemimpin yang sekedar mau tepuk tangan, tapi dia tipe pemimpin yang suka apa? Ketelitian. Betul tidak? Kejujuran dan keseimbangan antara akal dan moral. Seimbang tuh akal dan moral. Karena itu ada ucapan Bung Hatta yang relevan di sini. Katanya begini, saya rela di penjara asalkan dengan buku. Karena dengan buku saya merasakan bebas. Ruang penjara itu tidak seperti kungkungan ketika dia memegang buku, karena dengan buku dia merasakan kebebasan untuk berpikir. Ini adalah kalimat dari seseorang yang percaya bahwa kemerdekaan itu dimulainya dari pikiran. Kemerdekaan itu bukan soal fisik saja, kemerdekaan dimulai dengan pikiran. Kalau pikirannya tergadai, maka kemerdekaannya semu. Walaupun fisiknya merdeka, tapi kalau pikirannya terbelenggu, kemerdekaan menjadi semu. Jadi kalau kita bicara tentang merawat nalar Bung Hatta hari ini artinya apa? Jangan biarkan politik, jangan biarkan bisnis, jangan biarkan kepentingan-kepentingan jangka pendek merusak cara kita menimbang benar dan salah, untung dan rugi. Jangan sampai mengubah itu. Nah, dalam konteks itu saya akan sampaikan 5 pilar nih.
5 pilar terkait dengan refleksi atas Bung Hatta. Bung Hatta itu yang pertama nih, soal etika. Politik sebagai amanah, bukan sebagai aktivitas komersial. Politik tidak diperdagangkan. Politik sebagai amanah, bukan komoditas. Itu nomor 1, etika. Bung Hatta punya etika yang sangat keras ini soal integritas. Bagi Bung Hatta, yang namanya kekuasaan, yang namanya kewenangan itu dititipkan, bukan dimiliki. Beda ya. Sering nggak kita melihat sekarang orang terima kekuasaan merasanya memiliki kekuasaan? Iya kan? Ini titipan, nanti balikin lagi. Nah, Bung Hatta itu melihat konteks etika di sini. Ini bukan sopan santun, basa-basi. Etika adalah cara kita mengambil keputusan ketika tak ada yang melihat. Itu etika itu. Bagaimana kita mengambil keputusan saat orang tidak melihat, itu etika. Nah, banyak masalah di Republik ini hari ini. Banyak masalah. Proyek yang tergesa-gesa, belanja negara yang tidak prioritas. Betul tidak? Orang yang diberi jabatan tidak tepat. Betul. Uang rakyat dipakai untuk proyek mercusuar yang tak jelas manfaatnya. Betul ya? Itu bukan masalah teknis, teman-teman. Tapi ini masalah etika mengambil keputusan. Kalau Bung Hatta ada, maka nalar Bung Hatta kira-kira akan berbilang begini. Akan bertanya kira-kira Bung Hatta, apakah keputusan itu betul-betul untuk rakyat? Atau itu hanya untuk segelintir orang? Ini kalau ada Bung Hatta, pertanyaan itu kira-kira. Dan Bung Hatta ini percaya pada kemerdekaan yang bermoral. Jadi bukan bebas tanpa batas, tapi bebas yang sadar tanggung jawab. Dan Bung Hatta mengajarkan kepada kita boleh beda pilihan politik, tapi etika pelayanan publik tidak boleh ikut berubah. Perbedaan tidak kemudian menutup. Kenapa sih? Kita sering menyaksikan ketika memilih oposisi, sudah banyak mengalami ke bank tidak bisa dapat kredit, acara sulit pinjam ruangan, bikin kegiatan dihambat, pergi-pergi diikuti intel. Loh, itu kan menggambarkan bahwa beda pilihan politik ada konsekuensi negatif. Loh, bukankah itu harus dihargai? Pelayanan tidak boleh dibedakan, betul tidak? Nah, ini etika yang diajarkan Bung Hatta. Dan yang bicara seperti ini bukan hanya Bung Hatta. Bung Hatta ini segaris dengan apa yang dikatakan oleh Gandhi yang bicara satyagraha, Natsir yang bicara tentang keikhlasan dalam pelayanan. Jadi Hatta itu berdiri di barisan orang-orang yang memandang politik sebagai ekspresi moral. Politik sebagai ekspresi moral. Itu pilar pertama. Sekarang pilar kedua. Apa pilar kedua Bung Hatta? Rasionalitas. Kebijakan itu harus bisa dijelaskan. Bung Hatta itu kalau dilihat sarjananya berdasarkan kuliahnya, sarjana apa dia? Sarjana ekonomi. Bung Hatta itu ekonom. Ekonom itu artinya apa? Artinya dia percaya pada perhitungan, percaya pada nalar, percaya pada kejelasan alasan. Di dalam semua keputusan, seorang ekonom pasti menghitung, betul tidak? Nah, karena itu kebijakan bagi seorang ekonom nih, seperti Bung Hatta, harus dijelaskan mengapa kita melakukan ini, mengapa kita memutuskan ini, siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung biaya, siapa yang dirugikan. Pertanyaan-pertanyaan itu menggambarkan adanya rasionalitas. Kalau kebijakan tidak bisa dijelaskan,
maka itu sesungguhnya keputusan yang tidak mengandalkan kepada data dan rasio dan selera, dan hanya mengandalkan pada selera, dan mudah berubah karena selera. Nah, hari-hari ini kita merasakan apa yang kita sadari ini. UKT mahal, biaya kuliah mahal, kebutuhan pokok mahal, biaya hidup mahal, lapangan kerja sulit, proyek negara banyak, gampang, uangnya gede. Tapi pertanyaannya, proyek-proyek besar itu dirasakan rakyat banyak tidak? Di sini kalau ada Bung Hatta, rasionalitas pasti akan muncul. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat banyak. Bukan hanya megah dalam laporan, tapi menyediakan lapangan kerja, membuat rumah tangga lebih sejahtera. Di satu sisi, Bung Hatta menekankan demokrasi ekonomi, bukan ekonomi yang diserahkan seluruhnya kepada pasar, tapi juga bukan ekonomi yang dimonopoli oleh negara. Dia mencari titik rasional. Apa itu? Peran negara yang kuat sekaligus ruang bagi rakyat untuk partisipasi. Di Eropa sana, teman-teman sekalian, ada tokoh-tokoh seperti Willy Brandt, atau kemudian model ekonomi Skandinavia, welfare state yang menyeimbangkan pasar dan perlindungan sosial. Itu hari ini banyak dibahas. Kalau kita lihat pikiran Bung Hatta dulu, Bung Hatta sudah berbicara dengan nada serupa sejak sebelum Republik ini didirikan. Beliau mengatakan ya kemajuan, ya kesejahteraan, tapi juga keadilan jangan ditinggalkan. Bagaimana pasar berkembang, tapi juga pasar yang berkeadilan, pasar yang bukan hanya bebas, tapi juga yang berkeadilan, free and fair market. Banyak yang mengandalkan free market atau state economy. Beliau mengusulkan adalah free and fair, bebas tapi berkeadilan. Nah, itu pilar kedua. Sekarang pilar ketiga. Tadi etika, yang kedua rasional, yang ketiga, pilar ketiganya adalah kepemimpinan berbasis ide, berbasis gagasan. Bung Hatta ini bukan sekedar pemimpin yang berada di panggung tanpa ide, tapi beliau berada di panggung dengan membawa dan memimpin gagasan. Hari-hari ini kita sering menyaksikan naik ke panggung, tepuk tangan banyak, tapi gagasan nggak ada. Betul kan? Hari ini banyak yang ingin dapat dukungan cepat dengan cara semata-mata menyenangkan, semata-mata menghibur. Pertanyaannya, gagasannya mana? Idenya apa? Nah, kita semua menginginkan, seperti pelajaran dari Bung Hatta, membangun dengan pijakan pikiran yang jelas. Dan kalau kepemimpinan berbasis pada ide, minimal ada 3 cirinya, minimal. 1, dia pasti berangkat dari masalah nyata di masyarakat. Misalnya hari ini kemiskinan, ketimpangan, kesempatan kerja, biaya pendidikan, akses kesehatan, contohnya itu. Maka gagasannya berangkat dari kenyataan itu. Yang kedua, gagasan itu diterjemahkan jadi kebijakan yang masuk akal. Dan yang ketiga, kebijakan itu diwujudkan dalam narasi yang bisa ditangkap orang banyak. Jadi kalau kita lihat ya, dalam tradisi mereka, generasi itu ada kebetulan banyak nama-nama itu dari ranah Minang, iya kan? Ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir, ada time lebih seniornya lagi, Agus Salim. Dan kalau di dunia ada Mandela, Lee Kuan Yew. Mereka bisa jadi beda gaya, tapi mereka sama-sama memimpin dengan kerangka pikir. Dan Hatta itu berada di kelompok itu. Dan Hatta itu bukan yang bergaya meletup-letup,
tampilannya tenang, tapi pikirannya konsisten. Dan yang penting lagi, ini penting buat mahasiswa nih. Bung Hatta memberikan contoh menjadi pemimpin mahasiswa. Dia kan pemimpin perhimpunan Indonesia, bukan? Ketika di Belanda, dia menjadi pemimpin mahasiswa yang membawa gagasan. Dia tidak meneriakkan dengan suara lantang. Dia tidak bisa teriak-teriak, tapi karena pikirannya Belanda gentar. Betul tidak? Jangan sampai kita sekarang lantang suaranya, pikirannya tak lantang. Jangan lantang suaranya, kosong ini. Ini buat pemimpin muda, pemimpin mahasiswa, ikut ini Bung Hatta. Penuh gagasan, dan dia menjadi kekuatan yang dahsyat. Tak selalu harus nyaring suaranya, tapi harus cerdas dan tajam pikirannya. Nah, Indonesia ke depan saya rasa lebih banyak lagi perlu pemimpin dengan ide, dengan gagasan. Karena kekuatan kompetisi ke depan adalah kompetisi gagasan, bukan hanya kompetisi ketokohan. Pada akhirnya gagasan dicari. Nah, jadi teman-teman sekalian, menyambungkan dengan situasi sekarang, masyarakat hari ini berada di dalam kondisi tekanan ekonomi. Merasa nggak tekanan ekonomi itu? Apa misalnya? Harga-harga naik, ongkos hidup naik, kesenjangan antar daerah melebar, ya naik juga boleh. Dan ada sering muncul perasaan negara belum hadir secara merata. Ada daerah-daerah yang negara hadir, ada daerah-daerah yang negara absen, belum hadir. Di sisi lain kita juga melihat politik ini makin mahal. Bahkan jabatan juga makin politis sekarang. Dan ruang kebebasan publik seringkali terbatas. Ini persis di mana nalar Bung Hatta justru harus dirawat supaya keputusan negara kembali pada kepentingan rakyat. Jadi Bung Hatta mengingatkan pada waktu itu, kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajah asing, tapi kemerdekaan adalah terlepas dari kesewenang-wenangan baru. Kita tidak boleh membiarkan itu semua. Jadi kalau hari-hari ini mahasiswa menyaksikan ada banyak proyek-proyek besar, ada kebijakan besar, ada badan-badan baru, maka pinjam cara berpikir Bung Hatta. Lalu beri pertanyaan, apakah hal-hal itu membuat rakyat kecil ikut maju? Apakah anak muda punya ruang bertumbuh? Apakah daerah luar-luar ikut tumbuh seperti luar Jawa, seperti Sumatera, dan pelosok-pelosok lain? Kalau jawabnya belum, berarti kita belum sepenuhnya mengikuti nalar berpikir Bung Hatta. Dan ini mengingatkan itu bukan berarti memusuhi ya. Mengingatkan itu artinya kita sama-sama cinta pada Republik dan ingin arah Republik ini seperti arah para pendirinya, yang salah satu pendiri utamanya adalah Bung Hatta. Nah sekarang teman-teman semua yang kampus, Bung Hatta ini intelektual publik, orang yang berpikir, orang yang menulis, orang yang hidup untuk masyarakat. Karena itu kami berharap kampus harus jadi pabrik nalar, bukan pabrik ijazah. Jangan sampai kampus sekedar pabrik ijazah yang lulusannya nanti akan menjajakan ilmu yang dimiliki kepada orang-orang yang mau membayar dengan harga tertinggi, semata-mata penjajah. Bukan. Ini adalah orang yang memiliki nalar, yang siap mendorong kemajuan, yang siap mensejahterakan bagi dirinya, keluarganya, dan orang banyak. Itulah kampus, kita harus pikirkan ke arah sana. Dan anak muda hari ini, kita tahu anak mudanya melek teknologi, kreatif, punya jejaring, bahkan sebagian jejaring global. Tapi yang sering kurang bukan itu. Yang sering kurang itu pijakan etika. Yang sering kurang itu kelangkaan nalar
untuk memilih mana yang benar dan mana yang hanya ramai. Kalau ada suara, membedakan mana noise, mana voice. Mana yang suara, mana yang sekedar bisingan. Karena itu kampus punya tugas untuk mengajarkan berpikir dengan jernih, bukan hanya mengajarkan cara untuk lulus. Beda ya, mengajarkan untuk lulus dan berpikir jernih. Jadi anak muda, buat teman-teman semua, jangan cepat puas kalau sudah berhasil bikin konten-konten pendek. Karena Bung Hatta mengajarkan ketekunan membaca, ketekunan menulis sebagai cara melatih diri menjadi pemimpin ide. Saya bayangkan kalau anak muda bisa menggabungkan nalar Bung Hatta, kejujuran Bung Hatta, digabung dengan daya cipta zaman sekarang atau kreatif zaman sekarang, maka jangkauan kekuatannya pasti akan jauh lebih besar daripada yang dibayangkan Bung Hatta. Gagasan, integritas dikombinasi dengan kreativitas, wih dahsyat itu. Kreativitas tanpa gagasan mungkin bisa melayang. Gagasan saja tanpa kreativitas mungkin bisa melayang, tapi kalau digabungkan, wih dia menjadi kekuatan yang terbang tinggi dan bisa menjangkau begitu banyak. Jadi teman-teman, sebagai penutup, merawat nalar artinya merawat masa depan. Dan merawat nalar Bung Hatta itu artinya menegakkan etika dalam keputusan publik, menggunakan rasionalitas dalam kebijakan, dan memimpin dengan ide, bukan dengan amarah akan ketakutan. Jadi kita bisa saja beda pilihan politik, itu normal. Tapi kita tidak boleh berbeda dalam hal bahwa Indonesia harus dikelola dengan jujur dan masuk akal. Pilihan kita boleh beda, tapi kita sama. Indonesia harus dikelola dengan jujur dan masuk akal. Dan Bung Hatta memberikan contoh kepada kita, tidak silau pada kekuasaan, tidak takut pada kesederhanaan, tidak pernah berhenti berpikir. Itu adalah kualitas yang langka. Ini manusia langka luar biasa. Karena itu saya berharap yang sedang berada di Universitas Bung Hatta, jangan jadikan tempat ini untuk mengenang tokohnya saja, tapi jadikan tempat ini tempat memperbarui pikiran tokoh itu sehingga relevan dengan zaman ini. Jadi kita memandang Bung Hatta bukan sekedar sebagai sebuah warisan yang dipelajari tentang masa lalu, tapi sebagai sebuah gagasan untuk dikembangkan di masa kini. Dan saya kira inti yang saya ingin sampaikan di sini, pesan dan pikiran Bung Hatta adalah kalau pikiran kita merdeka, insya Allah keputusan kita akan adil. Kalau pikiran kita merdeka, maka keputusan kita akan adil. Keputusan menjadi tidak adil kalau pikiran kita terjepit oleh kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C. Betul tidak? Di situ keputusan jadi tidak adil. Tapi kalau pikiran kita merdeka, maka kita tidak pernah khawatir untuk mengambil keputusan yang adil. Dan ini teman-teman bagian dari pembelajaran kita semua. Mudah-mudahan yang berada di kampus ini insya Allah bukan hanya mewarisi, tapi mengembangkan pikiran-pikiran Bung Hatta untuk masa depan.